Oke, kali ini kita mempelajari tentang memory management. Nah, di memory management ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah memori itu dapat bekerja, dapat melakukan positioning sebuah data, gitu ya. Nah, maka dari itu, mari kita mulai di memory management. Memory management itu kurang lebih pada unit programming itu memori dibagi menjadi dua. Yang pertama, memori itu adalah milik dari operating system, ya. Nah, isinya itu dari kernel, kemudian resident monitor. Nah, itulah isi dari memori yang pertama. Yang kedua, program yang sedang dieksekusi itu yang membutuhkan memori, gitu ya. Jadi memori itu dua, OS satu, yang kedua ada program yang sedang dieksekusi. Itu di unit programming. Tetapi berbeda di multi programming. Pada multi programming, bagian user dapat dinyatakan sebagai bagian dari multiple proses. Ya, pekerjaan dari subdivisi ini dilakukan secara dinamis oleh OS. Nanti bisa kita lihat bagaimana manajemen dari sebuah memori itu mengganti data-data yang lama kemudian menjadi data yang baru, gitu ya. Kemudian untuk memory management tujuannya apa? Kita lihat tujuannya yang pertama, relocation and protecting, sharing, logical organization, and physical organization. Relocation gimana? Ketika kita punya sebuah program yang sudah berjalan cukup lama, kemudian harus segera diganti dengan program yang baru. Nah, ketika program yang lama tadi keluar, tentunya meninggalkan sebuah slot kosong, gitu ya, meninggalkan sebuah slot kosong. Nanti bisa dilihat ini di pelajaran virtual memory, terlihat itu, wah, banyak sekali dalam satu memori itu dibagi-bagi banyak sekali. Atau nanti mungkin di slide-slide berikutnya dapat terlihat uh, bentuk dari si memori itu. Nah, kemudian protection, kita nggak boleh nyentuh memori, gitu ya. Kita nggak boleh nyentuh memori. Kita harus program yang menyentuh memori. Kita tidak boleh secara langsung. Sharing, bagaimana cara dua buah proses atau lebih itu berbagi slot memorinya, gitu ya. Kemudian logical organization dan physical organization. Kita lihat relocation, ya. Relocation pada sistem multiprogramming, memori utama umumnya berbagi antara beberapa proses, ya. Nah, biasanya tidak mungkin nih programmer mengetahui keuntungan dari sebuah program yang bercokol di satu posisi tertentu. Di situ makanya dibutuhkan ada yang namanya relokasi. Artinya kenapa? Sebuah program tadi yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya, sebuah program yang sudah bercokol lama itu belum tentu selalu menguntungkan. Siapa tahu nanti ada program yang lebih membutuhkan slot tersebut, lebih urgent daripada yang sekarang, gitu ya. Nah, maka dari itu harus ada kemampuan untuk melakukan swap proses yang aktif untuk memaksimalkan utilitas prosesor. Itu tujuannya kenapa harus ada relokasi, itu ya. Seperti ini. Yang kedua, protection. Setiap proses harus dapat diproteksi dari interferensi yang tidak diinginkan, ya. Baik dari kita sebagai programmernya atau dari proses-proses yang lain, gitu ya. Nah, kalau di sini baik dari proses yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya. Nah, proses-proses yang tidak dapat melakukan referensi lokasi, ya, lokasi memori yang bertujuan untuk membaca atau menulis ke dalam memori tanpa izin, nggak boleh, harus dijaga nih dari hal-hal seperti ini, gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena lokasi memori sebuah program dalam memori utama tidak dapat ditebak, nggak ada yang bisa ditebak. Di mana ada slot kosong bisa jadi menyebar. Data kita tidak berkumpul. Kalau berkumpul mungkin hanya sebuah ketidaksengajaan, ya. Tapi pada umumnya data kita menyebar di seluruh memori. Kita punya memori 3 tera, ya itulah menyebar memori kita 3 tera, ya. Kita punya cuma 256, ya 256 itulah menyebar di situ, ya. Oke. Dan mustahil melakukan pengecekan alamat pada saat waktu kompilasi. Tidak bisa dilakukan pengecekan. Sharing.
Mekanisme proteksi harus memiliki fleksibilitas untuk mengizinkan beberapa proses untuk mengakses memori utama. Seperti yang tadi, direlokasi. Dia makan tempat di memori, tapi nggak boleh selamanya di situ. Harus berbagi dengan proses yang lain. Nanti boleh lagi taruh lagi ke situ. Silakan. Ya. Sebagai contoh, jika beberapa proses mengeksekusi program yang sama, akan menjadi sebuah keuntungan bila masing-masing proses dapat mengakses program yang sama. Tuh. Physical organization, struktur fisik memori biasanya terbagi menjadi dua. Main memory, gitu ya, RAM, ROM dan segala macamnya, ya. Memory fast access, high cost and volatile. Secondary memory, slower, cheaper, non-volatile. Volatile dan non-volatile sudah kita pelajari kurang lebih mungkin di Jarkop tentang router, ya. Kalau kita cerita tentang volatil, ketika acuan listriknya mati, tidak ada daya untuk memori tersebut, maka data yang ada dalam sebuah memori hilang, ya. Tapi keunggulannya adalah fast access, ya. Nah, maka dari itu ini beberapa hal yang wajib diperhatikan, ya. Program ditambahkan datanya dapat menghabiskan resource yang tersedia pada memori utama, ya. Kemudian terdapat teknik overlaying di mana program dan data diatur dan disimpan dalam area memori yang sama. Kemudian untuk sistem multiprogramming, programmer pada saat membuat program tidak dapat mengetahui sebesar apa data yang akan sah, ya. Partisi memori, ya. Partisi memori yang pertama ada fixed partitioning, ya. And then dynamic partitioning, simple paging, simple segmentation, virtual memory paging, and virtual memory segmentation. 2 poin di bawah itu harusnya dibahas di masalah virtual memory, ya, setelah materi memory management ini. Fixed partitioning, kita lihat di sini ada 2 buah jenis memori, ya. Di sini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partisi dalam sebuah memori yang bagian A, ya. Ada 8 buah partisi sebesar 8 mega, ya. 8 mega. Artinya kita punya memori sebanyak 64 mega, ya. Nah, yang sebelah B yang unequal size, ya, dia masih sama 64 mega, tapi kita lihat partisinya berbeda-beda. Ada yang 2 mega, 4 mega, 6 mega, 8 mega, 12 mega dan 16 mega. Kira-kira yang bagus yang mana? Ya. Bisa kita contohkan apabila saya punya sebuah program isinya membutuhkan memori kurang lebih 4 mega. Untuk yang bagian A, akan saya taruh di mana? Ya, dengan catatan 8 mega pertama sudah digunakan oleh operating system. Artinya kita punya sisa 56 mega. Ya, nah, kita boleh meletakkan 4 mega program kita tadi dimanapun dia berada, dimanapun dia punya slot kosong untuk yang memori bagian A sebelah kiri, ya. Untuk yang di sebelah kanan, kita boleh menempatkan di poin kedua, ya, 8 mega, 2 mega, 4 mega. Ada 4 mega masih kosong, masih bisa kita gunakan. Bisa kita masukkan di situ, ya. Memori dibagi ke beberapa bagian, ada yang ukuran sama atau tidak. Nah, fixed partitioning, ya. Kalau tadi itu baru 4 mega, ya. Sedangkan ketika kita pakai yang A yang masing-masing sama, yang 8 mega, ada 8 part, hanya terpakai setengahnya, ya. Sedangkan yang unequal partitioning, ya, ada kemungkinan utilitas memorinya, slot memorinya terpakai 100%, ya. Tapi kita lihat tidak efisien. Kenapa? Bayangkan jika slot yang ada hanya digunakan 1/10-nya. Kenapa? Tiba-tiba semua program yang berjalan adalah 16 mega. Gimana? Yang di bagian A itu mungkin tidak bisa dijalankan, yang bagian B hanya bisa 1. Ya, hanya bisa satu part yang digunakan. Itu tidak efisiennya di situ. Oke, ini ada 2 jenis placement algoritmnya. Ada yang sebelah kiri, yang A, one process queue per partition, ya. Masing-masing partisi diantrikan. Jadi dari awal sudah ketemu. Oh,
ini 2 mega, 2 mega antrinya ke atas. Langsung ya. Masing-masing antri langsung membuat urutannya. Ada yang single queue. Yang single queue ada satu proses baru dipecah-pecah ke masing-masing.